Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya, Bambang Supareno, salah satu pelamar dari program doktoral atau S3 di FEB UGM, akan menyajikan rencana disertasi saya, yaitu tentang corruption experiment, how do bureaucrats react to reward and punishment. eh, dalam yang saya sampaikan dalam background ini adalah pertama, desentralisasi dan korupsi di Indonesia itu backgroundnya jelas. Dan selanjutnya adalah norma sosial dan korupsi, yaitu dan selanjutnya adalah gender dan corruption, dan reward and punishment dan corruption. Itulah poin-poin dari background yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai korupsi dan desentralisasi. Kebetulan ini juga tesis saya di S2, ya, seperti itu, bahwa Indonesia itu menjalankan desentralisasi fiskal sejak 2001, namun menghadapi problem yang tidak diharapkan. Pada intinya bahwa eh, dari tahun ke tahun itu menunjukkan tren yang semakin meningkat, ya, seperti itu, di mana intensitas yang terbesar terjadinya korupsi itu ada di pemerintahan pusat, 423, di West Java itu 132, dan terbesar ketiga adalah di Jawa Timur 123. Ini berdasarkan data korupsi 2004 sampai 2002, ya, seperti itu. Selanjutnya dari statistik kasasi yang ada, putusan kasasi yang ada itu menunjukkan semakin meningkat, walaupun kasasi itu menunjukkan kejadian korupsi 5 tahun atau bahkan lebih sebelumnya, tapi kalau konsisten tren meningkat sebelum pandemik seperti itu menunjukkan bahwa tren korupsi itu semakin lama memang semakin meningkat. Selanjutnya, hal ini juga diperkuat dengan isu-isu yang baru yang ada, sampaikan sebanyak 300 yang disampaikan oleh PPATK terhadap Menko Polhukam, ya, yaitu Mahfud MD. Bahkan yang luar biasa, dari satu surat yang ada itu mengandung transaksi yang mencurigakan sebesar hampir 200 triliun, bayangkan satu suratnya itu. Oke, selanjutnya korupsi yang kaitannya dengan norma sosial, bahwa penelitian ini bisa memprediksi terhadap level korupsi dari mana mereka berasal untuk undergraduate, tetapi tidak untuk graduate student. Ya, dari kesimpulan yang ada bahwa secara individual tidak bisa diprasangka dari mana negara yang ada, ya, seperti itu menunjukkan perilaku korupsinya, ya, seperti itu. Selanjutnya ini kaitannya dengan eksperimen yang melibatkan Southern dan Northern Italia, di mana Southern itu adalah mempunyai bad reputation. Ternyata Southern Italia itu menunjukkan korupsi yang lebih kecil, bahkan ketika mereka meyakini bahwa partnernya itu tidak korupsi, ya, seperti itu. Oke, jadi artinya bahwa perilaku korupsi itu tidak terbukti berdasarkan dari mana berada, tapi dari lingkungan yang ada itu bagaimana, ya, seperti itu. Selanjutnya, ini penelitian oleh Zeng tahun 2020, di mana corruption social type base itu berubah menjadi bribe based corruption, ya, seperti. Jadi korupsi itu tidak penting kaitannya dengan ikatan sosial, melainkan dari kemungkinan bahwa korupsi itu bisa dilakukan atau tidak, ya, seperti itu. Selanjutnya penelitian dari Dasgupta dan Radoniki, ya, seperti itu, bahwa penciptaan undang-undang anti korupsi itu tidak cukup mencapai tujuannya, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, gitu, ya, di mana banyak kelemahan-kelemahan yang ada, ya, seperti itu. Jadi
tidak cukup dari undang-undang tetapi sistem bahkan norma secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ini penelitian dari Tanner, Linder and Son tahun 2022 bahwa masyarakat yang mempunyai integritas yang tinggi itu mempunyai keinginan yang lebih sedikit untuk menerima sogokan atau bribery. Ya, seperti itu. Begitu juga dari masyarakat yang memang semula itu jujur ya seperti itu, maka juga akan menurunkan pemberian sogokan itu. Selanjutnya inilah penelitian dari Arman et al. Tahun 2023 bahwa korupsi di dalam dunia nyata itu bisa terjadi melalui mekanisme bagaimana masyarakat atau warga negara itu memberikan sogokan kepada pemimpin. Dan yang penting di sini, makna yang penting di sini bahwa hal yang dimensi trust itu tercapture dalam standar trust scheme yang ada. Oke, selanjutnya penelitian Wu and Ping tahun 2013 bahwa ternyata rewarding terhadap self-report itu sangat efektif untuk menurunkan penyogokan ya, seperti itu hanya dalam one of interaction. Selanjutnya penelitian dari Bolli et al 2016 ya, ternyata probability itu signifikan menurunkan embezzlement seperti itu. Oke, selanjutnya bahwa penelitian oleh Wang 2018 ternyata hal yang penting, faktor yang penting itu adalah probability terdeteksi sehingga terjadi hukuman daripada besar atau kecilnya hukuman itu lebih efektif berjalan, sehingga public servant yang ada itu berpikir rasional dan respon terhadap probabilitas terdeteksi untuk terjadinya hukuman itu. Oke, selanjutnya ini penelitian yang dilakukan oleh Guerra and Suraleva tahun 2019. Ini pentingnya dari hukuman pihak ketiga ya, seperti itu terhadap pengurangan korupsi, dan ini juga menunjukkan bahwa dari sisi gender wanita itu ternyata mempunyai perilaku yang lebih menghukum terhadap terjadinya korupsi daripada laki-laki ya. Ini penting sekali ya dalam. Oke, selanjutnya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Tsai et al 2021 di Cina itu mendapatkan bahwa secara individual bahwa memang ada fakta bahwa individu yang ada itu mensupport mekanisme yang ada, baik itu melalui kapasitas tata kelola maupun moral komitmen ya, seperti itu. Dan preferensi ini itu lebih penting daripada ada tools yang lain di dalam rejim yang otoritarian seperti performa ekonomi, welfare provision maupun partisipasi dari lembaga-lembaga politik yang ada ya, seperti itu. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bagnik dan Franka tahun 2022 itu partisipan itu ternyata melakukan bribery yang lebih sedikit ketika punishment dendanya itu lebih besar ya, seperti itu. Sebaliknya kalau punishment-nya kecil maka itu tidak terlihat, itu bisa mengurangi motivasi secara intrinsik ya, seperti itu. Jadi dengan penelitian yang sebelumnya bahwa justru yang penting itu adalah probabilitas terhukumnya daripada hukumannya, tapi kalau ini enggak, artinya memang celah-celah di dalam penelitian corruption ini perlu dipenuhi ya dalam penelitian saya ini. Selanjutnya dari penelitian yang ada itu serta kondisi yang ada, kita dapatkan bahwa
permasalahan yang ada memang di Indonesia itu khususnya setelah terjadinya fiskal desentralisasi itu menghadapi problem yang tidak diinginkan, di mana tren korupsi itu meningkat ya seperti itu. Dan yang penting dari itu bahwa kita memerlukan peran dari pihak ketiga atau publik ya, berupa public punishment. Selain itu kita ingin mengetahui apakah memang bahwa wanita itu berkontribusi lebih daripada maksudnya berkontribusi lebih dalam melakukan penghukuman terhadap korupsi daripada laki-laki. Ya, seperti yang pertama adalah apakah punishment yang dilakukan oleh penegak hukum itu efektif untuk mengurangi perilaku korupsi yang ada. Terus yang kedua, apakah punishment yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu community itu apakah juga mampu mengurangi dari intensitas perilaku korupsi. Dan ini yang penting juga adalah apakah dari sisi gender wanita itu lebih asertif dalam menolak aktivitas-aktivitas korupsi yang ada. Dan selanjutnya apakah background kultural ya itu apakah dari masyarakat itu apakah penting sekali dalam mempengaruhi perilaku korupsi. Baik literatur yang kami explore dalam penelitian ini adalah, dan ini yang penting adalah Human Building of Corruption Theory, dan selanjutnya adalah model-model analisis korupsi ya seperti itu. Human building ini pada intinya ada dua yang sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana, bahwa yang pertama adalah rent seeking dan principal agent problem. Jadi ini yang mendasari bagaimana korupsi itu bisa terjadi. Rent seeking itu gampangannya berasal dari kata memburu rente ya, seperti yang berasal dari rent Adam Smith yang mengaksi dari faktor produksi, yang intinya bahwa dalam rent seeking ini bahwa ada pihak-pihak dari birokrat itu memanfaatkan wewenang yang ada untuk menjadikan itu sebagai faktor ekonomi yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Selanjutnya adalah principal agent problem. Pada intinya principal agent itu berasal dari principal yaitu pemilik, bos, dan agent pelaksana subordinat, bahwa hubungan ini akan ideal ketika informasinya itu simetri antara keduanya. Tapi kalau informasinya tidak simetri, di mana agent itu mempunyai informasi yang lebih dari prinsipal, maka memungkinkan ini terjadinya masalah. Ya, itu karena memang ini biasanya muncul kalau supervisinya membutuhkan biaya yang lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya yang penting adalah model-model analisis korupsi. Yang pertama adalah willingness dan opportunity. Willingness dan opportunity itu prinsipnya bahwa korupsi itu terjadi kalau klop antara kemauan dan kesempatan yang ada. Jadi yang selanjutnya adalah CDMA, ini berasal dari corruption, diskresi, monopoli, dan accountability, serta V itu value. Intinya bahwa korupsi itu terjadi karena adanya diskresi, karena adanya monopoli yang lebih kuat dari pemegang kekuasaan atau wewenang itu, dan itu dilengkapi dengan akuntabilitas yang rendah, serta didukung oleh value-value yang rendah dari masyarakat atau lingkungan kerja yang ada. Pada prinsipnya, pelaku korupsi itu akan melakukan korupsi kalau gampangannya benefit itu lebih daripada cost-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, supply and demand. Nah, gampang saja bahwa dalam melakukan korupsi itu maka sama halnya dengan komoditas-komoditas yang ada pasarnya. Jadi tergantung dari supply dan demand yang ada ya, seperti itu. Selanjutnya adalah prinsipal agent problem. Ini sama dengan yang saya sampaikan semula, yaitu sebagai satu bangun korupsi yang penting untuk menelaah bagaimana kok korupsi itu bisa terjadi. Adalah
bagaimana sih desain dari eksperimen yang kira-kira akan saya buat nantinya dalam disertasi. Tapi tentunya saya tidak bisa menyampaikan secara detail karena saya harus menggali mekanisme-mekanisme yang ada yang ideal dari penelitian-penelitian yang ada sehingga disertasi saya itu dapat melengkapi lah gap-gap yang ada seperti itu, sehingga tentunya ini masih pokok-pokoknya saja. Yang pertama adalah tentang mekanismenya. Jadi kira-kira nanti mekanismenya ini dilakukan dalam kelas laboratorium eksperimen yang terdiri dari 4 stages dan 16 ronde masing-masing, di mana itu masing-masing ronde itu melibatkan reward dan punishment, percobaan reward dan punishment. Dan selanjutnya stage yang ada itu yang pertama adalah no discretion dan no punishment. Yang kedua adalah diskresi dan punishment. Perlu saya jelaskan di sini, diskresi ini menunjukkan bahwa probability bagaimana itu bisa terdeteksi dari aktivitas korupsi yang ada. Jadi nanti kita tarik ulur dari 5, 10, 15, 20 sampai 30% deteksinya ya, seperti itu. Sedangkan punishment atau tidaknya itu menunjukkan berapa besarannya dari hukuman yang ada, sehingga variasi yang ada yaitu tadi state 1 no discretion and no punishment, state 2 discretion and punishment, selanjutnya state 3 discretion and no punishment, dan state 4 ini sifatnya given. Selanjutnya adalah partisipan yang ada pada prinsipnya terdiri dari 3, firm, public official, justice official. Nah, di mana untuk firmnya itu sendiri berasal dari volunteer dari small medium enterprise owner, yang dimana ada variasinya itu berlatar belakang pendidikan yang ada kaitannya dengan ekonomi atau tidak. Sedangkan yang public officer itu dari lembaga pemerintahan yang itu sifatnya pelayanan publik ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah justice officer, yaitu sebagai penegak hukum, yaitu polisi, terus jaksa serta pengadilan. Nah, jadi kira-kira seperti itu desain dari penelitian kami, penelitian saya, dan tentunya akan dielaborasi lebih kuat ketika nanti saya belajar di dalam program S3, program doktoral FIB UGM. Baik, dari saya Bambang Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.